Kisah mantan insinyur Tesla bergaji 1 M, pilih Resagen dan bangun perusahaan di tanah air. Bekerja di perusahaan besar seperti Tesla mungkin adalah impian dari banyak orang di dunia. Tapi tidak bagi pria asal Jakarta ini, sebab ia memutuskan Resagen setelah 3 tahun bekerja di perusahaan milik Elon Musk tersebut. Ia adalah Nico Koestera, nama pria yang dimaksud. Sebelumnya pernah bekerja di Stanley Electric pada 2011 silam. Stanley Electric sendiri adalah perusahaan pemasok lampu untuk mobil Honda. Setelah bekerja di Honda, ia pun memutuskan pindah ke Tesla. Sejak itu pula, ia merasakan bahwa tekanan bekerja di Tesla jauh lebih berat, baik dari segi jam kerja maupun pengalamannya. Dulu kita mikir sejarah Jepang itu kerja rodi, kerja romusa. Memang lumayan seperti itu kultur di Honda. Rekor saya dulu kerja 38 jam non-stop tidak pulang, kata Nico seperti yang dilansir dalam program Sosok. Di Tesla 3 kali lipat. Mungkin pertama jumlah orangnya sedikit untuk menangani berbagai komponen. Secara bersamaan, tanggung jawab kita juga jadi lebih banyak banget. Sempat menjadi insinyur selama 3 tahun di Tesla, Nico pun akhirnya mulai memikirkan untuk Resagen. Ia pun mengaku membutuhkan waktu selama 1,5 tahun untuk memutuskan langkah selanjutnya. Cukup lama, 1,5 tahun mikirnya, soalnya 1,5 tahun awal sudah langsung cukup capek. Tapi tentunya pertama kali terngiang-ngiang karena uang, ujar Nico. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Nico akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamannya dan memutuskan kembali ke Indonesia. Ia pun dengan berat hati melepaskan gaji besarnya selama di Tesla. Gaji di Tesla ya pasti di atas 1 M lah per tahun. Gaji di Indonesia belasan juta kali ya, ungkap Nico. Selama di Amerika, Nico menjadi bagian dari perusahaan rekrutmen asal Indonesia yang bernama Ekrut. Ia melakukan pekerjaannya sebagai karyawan remote dari Amerika. Lalu setelah kembali ke Indonesia, ia menghabiskan waktu bekerja di kantor Ekrut yang berada di Jakarta. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun di perusahaan tersebut sebelum akhirnya kembali Resagen lantaran ingin beristirahat sejenak dari dunia otomotif. Mulai dari sana, rekam jejak Nico sebagai seorang pengusaha dimulai. Saat keluar dari pekerjaan terakhirnya, sang istri Evany Jason mendorong Nico untuk membuat karya dari bidang otomotif yang dikuasainya, jadi berbagai macam cruise, berbagai macam high-end dari dunia. Akhirnya menunjukkan bahwa perlu saya bikin ini sekarang daripada nanti, kata Nico. Kita bikin suatu konsep di mana motor listrik, kendaraan listrik, sustainable energy, energi terbarukan. Semuanya tidak hanya menjadi industri, tapi ini menjadi suatu lifestyle, ibuhnya. Berkat idenya itu, ia pun mendirikan Quest Motor sekaligus menjadi CEO-nya. Perusahaan swasta ini bergerak di kendaraan listrik buatan anak-anak terbaik bangsa. Sejak didirikan pada awal 2021 lalu, Quest Motor kini sudah meniris produk motor listrik yang sempat dipajang di acara GIES 2021. Jadi kita bikin produk namanya Atom. Motor ini kecil supaya semua orang bisa napak. Bagi yang belum pernah naik motor, naik sepeda, atau yang punya keseimbangan yang buruk, naik ini akan jauh lebih mudah, kata Nico. Dengan perusahaannya ini, Nico memiliki tekad yang kuat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menciptakan teknologi yang tidak kalah maju dari negara lain. Kita punya idealisme di mana kita tidak mau main impor sudah jadi. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar nyontek, pangkasnya.